بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, asatidah, tokoh masyarakat serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi kita dalam kajian rutin kita setiap Ahad malam, mengkaji tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di mana pada malam hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-33. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji hadis 32. Malam hari ini masuk ke dalam hadis 33. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji hadisnya, terlebih dahulu kita kaji siapa sahabat yang meriwayatkan hadis, untuk kita ambil suri tauladannya serta apa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang meriwayatkan hadis yang ke-33 ini adalah seorang sahabat Nabi yang spesial. Disebut spesial karena beliau mendapatkan kemuliaan dari dua jalur. Jalur yang pertama, beliau mulia karena menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah kita kaji, kemuliaan yang luar biasa sahabat Nabi itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Pujiannya dari Allah bukan main-main. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka semuanya diridhai oleh Allah, dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi status hamba yang paling tinggi itu adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah, nama ayah beliau Abbas. Jalur kemuliaan pertama karena beliau sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan memeluk agama Islam. Itu kriteria sahabat. Jalur kemuliaan beliau yang kedua, tidak hanya beliau mendapatkan kemuliaan karena menjadi sahabat Nabi,
tetapi beliau mendapatkan kemuliaan karena sekaligus menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak Abbas. Abbas itu saudara kandung dengan Abdullah. Abdullah itu adalah ayahanda Nabiuna wa Maulana Muhammad. Artinya hubungan Abdullah ibnu Abbas dengan Rasulullah adalah sepupu. Karena ayahnya kakak beradik dengan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa menjadi keluarga Nabi itu menjadi satu kemuliaan? Karena tadi kita bersolawat di awal buka majelis ini. Bersolawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersolawat kita tidak hanya kepada Rasulullah, tetapi juga semoga sampai juga kepada ali. Ali itu maknanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan Abdullah ibnu Abbas menjadi sahabat Nabi dengan pemahaman tafsir Al-Quran terbaik di antara sahabat Nabi yang lain. Karena beliau pernah mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa khusus yang disampaikan kepada Nabi, yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas adalah Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang sempurna kepada dia, kepada Abdullah ibnu Abbas dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan berikan pemahaman yang sempurna juga tentang tafsir Al-Quran. Barakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Abbas sampai hari ini pendapatnya mengenai tafsir Al-Quran menduduki peringkat pertama yang selalu dijadikan rujukan oleh para ulama ahli tafsir. Jadi ketika mentafsir Al-Quran, yang menjadi rujukan ulama ahli tafsir pendapat pertama adalah pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Karena keberkahan doa dari Nabi. Pelajarannya untuk kita bahwa ketika kita jumpa dengan orang salih, jumpa dengan ulama, jumpa dengan kiai, jumpa dengan syekh, jumpa dengan habaib, yang mesti kita minta pertama kali adalah doanya, bukan fotonya. Kadang-kadang kita sibuk, ada ustadz misalnya yang sudah terkenal, yang alim, yang luar biasa ilmunya, datang ke Batam, kita sibuk nak hadir. Kenapa? Selfie. Padahal itu tak terlalu penting. Yang terpenting adalah doanya, karena doa orang soleh itu jauh lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Rasulullah yang menjadikan Abdullah ibnu Abbas menjadi sahabat yang paling alim mengenai tafsir Al-Quran. Makanya sampai hari ini tafsir yang paling besar adalah tafsir Abdullah ibnu Abbas. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beliau wafat tahun ke-68 Hijrah di namanya Baqi. Beliau wafat pada usia 71 tahun. Jadi lebih sepuh dibanding usia Nabi. Sementara Nabi wafat usia 63 tahun. Beliau wafat usia 71 tahun. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mengkaji isi hadisnya. Apa isi hadisnya? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Lau yu'tan nasu bida'wahum, seandainya manusia itu semuanya dipenuhi tuntutannya, semuanya dipenuhi tuduhannya, kata Nabi, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya manusia itu akan banyak menuntut tentang harta dan nyawa orang lain. Nanti kita kaji apa maknanya.
Walakin akan tetapi kata Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh itu wajib menyertakan saksi dan bukti, harus. Agar orang tidak sembarang menuduh. Ini pezina, ini penyihir, ini pencuri, ini macam-macam. Tak boleh asal menuduh karena nanti ada hukumannya. Harus mendatangkan saksi dan bukti. Wal yaminu 'ala man ankara. Dan yang dituduh, kalau misal dia betul-betul tidak menerima tuduhan itu karena tidak merasa melakukan, tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan, wal yamin, harus bersumpah. Kualitas hadis ini hasan, setingkat di bawah sahih, dijadikan hujjah. Bahkan hadis ini menjadi cikal bakal lahirnya hukum fikih tentang qadha. Apa itu qadha? Peradilan. Ada hakim, ada terdakwa, ada bukti, ada jaksa penuntut umum, ada tersangka, semuanya lahir dari hadis ini. Sekarang kita kaji lebih terperinci. Dalam hadis ini kata Nabi, seandainya manusia itu bebas menuduh siapapun, maka terlalu banyak orang lain yang terkena dampak atas tuduhannya. Maka kata Nabi, setiap yang menuduh wajib mendatangkan bukti dan saksi, sementara yang dituduh harus bersumpah kalau tidak menerima tuduhannya. Apa pelajaran dari sini? Satu, kata para ulama, menunjukkan tentang ajaran agama Islam yang syamil. Apa makna syamil? Syamil itu menyeluruh. Agama yang membahas tidak hanya hablun minallah. Jadi jangan kita mengira bahwa agama Islam itu hanya sebatas salat saja, puasa saja, baca Quran saja, bayar zakat saja, umrah dan haji saja. Tidak. Bahkan seluruh aspek dalam kehidupan manusia diatur semuanya di dalam syariat agama Islam. Maka banyak sekarang orang-orang yang memiliki pemahaman sekuler yang kemudian membuat satu stigma yang lahir di tengah masyarakat. Oh, jangan campur baur antara agama dan politik. Padahal politik itu diatur secara rinci di dalam agama. Ada lagi yang mengatakan jangan campur adu antara agama dan pemerintahan. Padahal pemerintahan itu diatur secara detail di dalam Al-Quran. Jangan campur adu antara peradilan dan hukum syariat agama Islam. Padahal peradilan itu cikal bakal dari adanya syariat agama Islam. Maka jangan pernah terpedaya dengan statement-statement akhir zaman semacam itu. Seakan-akan memisahkan bahwa agama itu hanya di masjid saja. Padahal agama juga ngurusin apa yang ada di kantor. Agama ngurusin juga ada apa yang ada di tempat kerja. Agama ngurusin juga terhadap apa yang ada di pemerintahan, sistem kepemimpinan. Semuanya diurus di dalam agama. Jangankan soal yang besar tentang politik, peradilan, rumah tangga. Itu kan hal-hal yang pokok. Soal kita makan saja dalam rumah tangga, dalam syariat agama Islam diatur. Pakai tangan kanan atau tangan kiri. Sebelum makan apa doanya? Selesai makan apa doanya? Diatur sedemikian rupa. Posisi makannya, apakah berdiri, apakah jongkok, apakah kaki bersila, selonjor atau dinaikkan sebelah, diatur dalam agama Islam. Jangankan soal makan, maaf cakap jamaah, soal kita buang air saja di toilet, diatur atau tidak dalam agama? Diatur. Masuknya kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri. Keluarnya kaki kanan. Berbalik dengan kita masuk ke masjid. Kalau ke masjid atau ke tempat baik, masuknya kaki kanan, keluar kaki kiri. Sementara kalau ke toilet, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Doanya diatur. Bahkan menghadapnya diatur. Tak boleh toilet itu menghadap ke arah kiblat. Diatur.
Maka dari sini kemudian ulama mengambil satu kesimpulan besar. Mustahil agama Islam ini datang dari selain Allah, karena menjadi satu-satunya agama yang mengurus seluruh aspek kehidupan kita. Kalau agama ini tidak dari Allah, mungkin hanya mengurus beberapa aspek saja. Mungkin hanya memandang beberapa kepentingan saja. Tapi dalam agama Islam, mulai dari yang urusan personal sampai yang melibatkan sosial, semuanya diatur. Termasuk diantaranya peradilan. Ada di dalam agama Islam. Termasuk asas praduga tak bersalah, muncul juga dari hadis ini. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tidak boleh diperlakukan seperti tersangka. Nggak boleh dipenjara, tidak boleh diambil hak-haknya, tidak boleh direnggut kebebasannya. Berasal dari hadis ini. Dari hadis ini kita juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak boleh kita sembarang menuduh seseorang tanpa menghadirkan saksi dan bukti dalam urusan apapun. Karena ketika dua hal itu tidak bisa kita hadirkan, misal kita tuduh orang, kamu pencuri. Sementara dari tuduhan itu tidak ada saksi yang bisa kita hadirkan, dan tidak ada bukti yang kita bisa tunjukkan, maka hukum itu justru kembali kepada kita. Kita kena cambuk samanina jaldah, 80 kali. Bukan main-main. Menuduh macam-macam lah. Menuduh korupsi misalnya, menuduh hal-hal yang tak betul, yang tak sebenarnya terjadi. Tak boleh. Harus menghadirkan saksi. Dan saksi ini bukan dinilai oleh kita. Maka tadi disinggung di awal, hadis ini menjadi cikal bakal hukum fikih lahirnya bab qadha, yaitu peradilan, menunjukkan bahwa hakim untuk memutuskan satu perkara itu sudah diatur sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar orang tidak bisa sembarang menuduh. Agar kehormatan sesama manusia terjaga, tidak dirusak nama baiknya, tidak direndahkan harkat dan martabatnya akibat tuduhan yang tak beralasan. Dan harus menghadirkan bukti siapapun. Bahkan ketika yang menuduh adalah orang yang baik-baik, tapi dia tak menghadirkan bukti, tak akan menang di peradilan menurut syariat. Makanya dulu pernah terjadi jamaah. Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah, Sayyidina Ali itu kan sahabat Nabi sekaligus menantunya Nabi, khalifah pula. Suatu hari beliau itu kehilangan pakaian perang, baju perang. Sementara zaman dulu baju perang itu mahal luar biasa, karena terbuat bukan dari besi tapi dari titanium. Dan sekujur tubuh, bukan cuma helm misalnya atau sepatunya aja, tapi dari kepala sampai kaki. Hilang. Ini khalifah, Sayyidina Ali, sahabat Nabi, khalifah pula. Kemudian Sayyidina Ali mengadu kepada qadhi, mengadu kepada hakim yang ditunjuk pada masa itu. Mengadu kepada qadhi, wahai hakim, saya ingin melaporkan satu kasus bahwa telah hilang pakaian perang saya. Dan saya nampak dalam beberapa waktu yang lalu telah dipakai oleh orang Yahudi. Si fulan. Dipanggillah Sayyidina Ali sebagai orang yang menggugat, yang menuduh, yang menduga, dan orang Yahudi ini sebagai yang tertuduh atau terduga. Dihadirkan ke pengadilan, ditanya oleh qadhi, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Sayyidina Ali, apa alasan Anda menuduh bahwa seragam baju perang itu betul-betul yang dipakai orang Yahudi itu? Kata Sayyidina Ali, bahwa itu persis sesuai dengan tanda yang saya buat pada pakaian perang saya. Dan memang iya, punya Sayyidina Ali. Tapi tidak cukup sampai di situ. Qadhi, hakim pada waktu itu bertanya, mana buktinya? Mana saksinya? Dan ternyata Sayyidina Ali tak bisa mendatangkan saksi bahwa telah terjadi proses pencurian. Dan tak bisa juga menghadirkan bukti yang kuat. Misal CCTV-nya lah. Misal kalau ada ya.
Kalau ada pun kadang-kadang suka rusak juga. Entah rusak, entah hilang. Itulah pokoknya. Nah, kembali ke persoalan, karena Sayyidina Ali tidak bisa menghadirkan bukti dan tidak bisa mendatangkan saksi, apa keputusan hakim pada waktu itu? Diketok palu oleh hakim bahwa memang betul pakaian perang itu milik orang Yahudi ini. Padahal kan secara logika, ini tuduhan datang dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini orang solih, tak mungkin berdusta. Beliau sahabat Nabi, khalifah pula, dijamin masuk surga, nggak mungkin nuduh sembarangan. Tetapi dalam peradilan, setiap tuduhan yang tidak bisa mendatangkan saksi dan bukti, maka batal tuduhan itu. Hadis ini cikal bakalnya. Itulah mengapa setiap kasus sekarang itu wajib menghadirkan saksi dan bukti. Pelajaran berikutnya jamaah sekalian, bahwa bagi kita sebagai orang yang tertuduh, tadi kan yang menuduh wajib menghadirkan bukti dan saksi. Sementara bagi kita yang barangkali menjadi korban tuduhan dan tidak menerima terhadap tuduhan itu terhadap kita, sangkaan itu terhadap kita, kita wajib hukumnya untuk bersumpah. Dan ketika sumpah itu kita ucapkan, maka kita terbebas dari tuduhan itu. Maka kata para ulama, pada waktu itu begitu tingginya nilai sumpah itu di mata peradilan, sampai-sampai bisa membatalkan tuduhan. Misal saya dituduh mencuri, udah ada saksi, udah ada bukti, tapi saya bersumpah di depan peradilan, demi Allah saya tidak mencuri, maka saya batal dari hukuman itu. Apa? Saking dahsyatnya dampak daripada sumpah. Maka kalau kita tidak menerima terhadap tuduhan itu, bersumpah. Nah, nilai inilah yang sekarang mulai bergeser. Makanya sekarang di peradilan Indonesia sumpah ini tak dipakai lagi. Kenapa? Jangankan orang yang tertuduh, orang yang mau dilantik jadi pejabat kan disumpah. Kalau Islam diletak pula Al-Quran di atasnya. Demi Allah, saya sebagai bla 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 bla, menjabat sebagai bla 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 bla, akan bertanggung jawab macam-macam. 5 hari kemudian tertangkap KPK. Padahal bersumpah demi Allah. Maka sumpahnya orang di zaman sekarang ini tidak seperti kualitas sumpahnya orang zaman dulu, yang ketika bersumpah betul-betul itu menjadi komitmen, tidak hanya kepada manusia tapi kepada Allah. Sekarang Allah saja tak ditakuti, apalagi manusia. Maka jamaah, sekarang sumpah itu enggak mempan lagi di peradilan. Seperti dulu, masih ingat kasusnya apa? Kopi sianida. Masih ingat? Kan dulu sempat viral kan? Kasus kopi sianida. Kan akhirnya yang tertuduh itu kan bersumpah di depan peradilan. Enggak dianggap. Padahal kalau sesuai dengan teks hadis ini mesti bebas dia dari hukuman. Tetapi karena peradilan menilai bahwa sumpahnya pada masa dulu zaman sekarang udah bergeser. Sekarang dukun aja bentar-bentar sumpah. Demi Allah ini bukan settingan. Oh tenan. Kacau benar. Iya, gampang mengucapkan kalimat sumpah. Padahal sumpah itu kalau berbohong 2 konsekuensi. Konsekuensi terhadap manusia dan konsekuensi kepada Allah yang disebut kafarah. Ada denda yang mesti kita bayar terhadap pelanggaran sumpah. Tapi zaman sekarang sumpah tak ada harganya lagi. Demi Allah, wah demi Allah terus. Yang dibawa nama Allah bukan main. Makanya dulu sempat kami menonton berita, kenapa negara Indonesia ini tak maju-maju. Negara Singapura cepat maju. Karena dia negaranya kecil dan ada yang ditakuti, yaitu negeri Melayu. Karena dia mayoritas Tionghoa dan hidup di tengah-tengah Melayu, antara Malaysia dan Indonesia. Karena ada yang ditakuti, maka dia berkembang. Misalnya, Rusia ada yang ditakuti, Amerika ada yang ditakuti, maka dia berkembang. Korea ada yang ditakuti, maka dia berkembang. Sementara Indonesia, Tuhan saja tidak takut. Cuman nak berkembang. Coba, apa bukti bahwa Tuhan saja nggak ditakuti?
Pengadaan Al-Quran dikorupsi, coba. Dana haji dikorupsi, udah bebas bersyarat pula itu. Kan baca berita enggak? Ya kan? Ada 15 kurang lebih itu. 15 narapidana koruptor yang korupsinya bukan 10 juta, bukan 15 juta. Ratusan miliar sampai triliunan. Bebas bersyarat. Bareng-bareng pula. Ini kemudian kualitas sumpahnya berbeda. Pelajaran berikutnya jamaah. Ini tak perlu dilanjut ya, kalau kita kelamaan bahas ini nanti hilang pula saya. Berikutnya kata Nabi SAW berdasarkan hadis ini yang disyarah oleh ulama bahwa pentingnya hakim yang adil, jujur dan bijaksana dalam memutuskan hukum. Karena hakim itu kata Rasulullah adalah satu pangkat atau satu jabatan atau satu profesi yang bisa menghantarkan kita begitu cepat masuk surga dan begitu cepat menghantarkan kita masuk neraka karena hakim. Bahkan dalam hadisnya yang jelas kata Nabi, di dunia ini hanya ada 3 hakim, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga kata Nabi. Hakim pertama masuk neraka karena dia memutuskan satu perkara yang dia tahu bahwa itu salah tapi tetap diputuskan. Masuk neraka. Yang kedua kata Nabi, karena ketidaktahuannya menyebabkan dia memutuskan sesuatu yang salah, masuk neraka juga. Yang selamat siapa? Hakim yang memutuskan dengan adil. Hanya satu. Dan kemarin di Indonesia tahun 2021 wafat hakim yang dikenal paling adil sepanjang sejarah peradilan Indonesia. Tahu siapa? Wafat 28 Februari 2021 kemarin. Namanya Artijo Alkostar. Nggak tahu juga jemaah. Tapi Gus Samsudin tahu ya. Beda agak-agak berita yang dibaca. Artijo Alkostar. Sampai-sampai muncul anekdot dari para penjahat di negeri ini. Semua urusan beres asal hakimnya bukan Artijo. Sampai di ruang kerja beliau itu ada tulisan, tidak menerima tamu yang membicarakan perkara. Saking adilnya beliau. Tetapi hal ini seharusnya mengajarkan kepada kita bahwa peradilan itu dibuat, hakim itu diangkat untuk menegakkan keadilan. Bukan sebaliknya, bukan peradilan dan hakim itu diangkat untuk justru melegalitas kezaliman. Sekarang kan yang sering terjadi begitu. Ketika kita mengadu ke peradilan sementara kita nggak punya pangkat, nggak punya nama, nggak punya kuasa, nggak punya pengaruh dan nggak punya uang, kemungkinan besar vonisnya pasti ke kita. Sementara kita punya pengaruh, sementara kita punya nama, sementara kita punya power, aman. Ini nggak bicara di Indonesia ya, di Zimbabwe sana jauh. Tapi kita nggak bisa pungkiri, Nabi sudah membicarakan itu sejak 14 abad yang lalu. Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama halakal ladzina min qablikum. Alasan yang paling utama mengapa Allah membinasakan umat-umat terdahulu bukan karena cuma LGBT. Itu alasan kesekian. Bukan karena urusan zina, itu alasan sekian. Bukan karena urusan tak menyembah Allah, itu urusan sekian. Alasan mengapa Allah membinasakan umat-umat terdahulu kata Nabi adalah ketika orang yang mulia dan dia mencuri tidak disalahkan, dan ketika orang yang hina dan dia mencuri langsung diputuskan. Ini Nabi yang bersabda 14 abad yang lalu. Sekarang kita konversi ke Zimbabwe itu. Orang yang mencuri kayu bakar divonis 1 tahun penjara. Bahkan ketika ada orang yang mencuri untuk susu bayi, sama bayi-bayinya diantar ke penjara. Ketika yang berkasus adalah orang yang punya pengaruh dan nama, apa yang terjadi? Ini tak bisa dimasukkan ke penjara lah, karena pertimbangan kemanusiaan.
karena masih punya anak yang masih kecil. Coba. Ini kita ngomongin Zimbabwe ya, perlu dicatat. Ini kita ngomongin bukan negara kita. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas pula hadis ke-33 ini berbicara tentang hiruk pikuk negeri Zimbabwe ini. Tentang ketimpangan hukum dan peradilan yang semestinya menjadi sumber keadilan, tapi justru menjadi alat penguasa untuk melancarkan kezaliman. Betapa banyak orang yang tak bersalah dibui, dan yang nyata-nyata bersalah pura-pura dibui. Kenapa dikatakan pura-pura dibui? Ketahuan ternyata lagi di Bali. Ketahuan ternyata lagi di hotel. Ketahuan ternyata lagi makan di restoran Padang di Zimbabwe sekali lagi. Maksudnya khawatir video ini nanti di-share ke YouTube, awak pula ya kan? Ingat ini bukan negeri kita, jauh di sana. Tapi mesti disuarakan. Saya nggak punya kepentingan untuk membicarakan. Ini tentang peradilan yang dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa peradilan itu hari ini menjadi pisau bermata dua. Yang seharusnya dia memotong, malah terpotong orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sudah mendapat lampu kuning. Khawatir kalau melanjut lagi nanti kita pula yang berperkara. Tertuduh pula kita. Jamaah senyum-senyum saja, tak membela juga. Maka demi keamanan kita bersama, kita tutuplah majelis ini. Barangkali ada tanya jawab seputar tema, boleh di luar itu boleh, silakan. Namun sebelumnya kami izin jamaah untuk pamit terlebih dahulu, karena ada hajat yang tak bisa ditinggal dan agak jauh dari sini. Kita ngejar selepas sholat isya acara dimulai. Tapi satu pertanyaan boleh? Barangkali sesuai dengan tema atau di luar itu, silakan. Ada orang minta tanyakan, salah seorang ibu, dia berhalangan itu lebih kurang hampir 3 minggu. Terhitung dari tanggal 1 hampir tanggal 20 baru selesai. Itu macam mana hukumnya itu? Apakah sholatnya di tanggal 14-nya atau macam mana? Itu ya Pak. Ya. Pertama yang harus dilihat pakemnya. Pakemnya adalah bahwa waktu paling lama seorang wanita itu berhadas besar, haid, adalah 15 hari. Dan sepakat ulama, 15 hari sejak keluar pertama kali. Baik itu keluarnya ada jeda, sempat bersih 2 hari terus keluar lagi, atau tidak ada jeda sama sekali selama hari pertama sampai hari terakhir 15. Jadi kuncinya sejak keluar pertama sampai 15 hari kemudian itu terhitung masa haid. Bukan cuma nggak sholat, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa dan seterusnya. Nah, ketika melewati 15 hari, hari ke-16-nya tetap keluar darah, maka hari ke-16 itu sudah dianggap suci dari hadas besar. Lalu darah apa yang keluar? Istihadhah, darah penyakit. Adalah darah yang keluar di luar masa haid atau melampaui masa haid. Yang mestinya 15 hari, ternyata hari ke-16 tetap keluar. Wajib sholat? Wajib. Puasa? Wajib. Ibadah-ibadah yang lain? Wajib. Cuma caranya berbeda. Kalau orang normal misalnya sholat maghrib wudu, nanti sholat isya kalau belum batal wudunya ya lanjut, nggak perlu wudu lagi. Tapi kalau orang istihadhah, setiap masuk waktu sholat, karena kan keluar darah, maaf cakap masih pakai pembalut, maaf, maka setiap kali masuk waktu sholat mesti dicek. Kalau keluar darah mesti ganti, mesti bersuci, berwudu, bukan mandi ya, karena bukan hadas besar. Dibersihkan, kemudian ganti yang suci, wudu, sholat. Nanti sholat isyanya gimana? Meskipun belum batal, wajib hukumnya ngecek lagi. Karena kadang-kadang tanpa kehendak kita darah itu keluar secara sendirinya. Tapi tetap wajib sholat ketika melebihi 15 hari. Tak mungkin seorang wanita itu haid melebihi 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, pasti yang seterusnya itu adalah istihadhah. Dan tetap berlaku kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam
bisawab. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas dari awal hingga akhir menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga bertambahnya ilmu kita tentang agama Islam, bertambah juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.